Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Rangga Risadewa, NIM 1624296, mata kuliah Ilmu Dakwah kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu terkait dengan khutbah. Adapun tema yang saya angkat mengenai tujuan syariat Islam dalam kehidupan umat manusia. Kamu muslimin yang berbahagia, ketika kita mendengar atau membaca kata syariat Islam, kira-kira apa yang terlintas di dalam benak kita? Kisah, potong tangan dan rajam, ataukah kasih sayang dan keadilan Allah terhadap makhluk ciptaannya? Nah, jawaban itu tentu kembali kepada sejauh mana tingkat keimanan yang ada dalam diri kita. Seberapa tinggi tingkat keimanan kita, tentu sejalan juga dengan tingkat pemahaman kita terhadap hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Syariat Islam, istilah bentukan ini berarti syariat Islam adalah merupakan hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW, baik berupa Al-Quran maupun sunnah Nabi yang berwujud perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau pengesahan. Terkadang syariat Islam juga dimaksudkan untuk pengertian fikih Islam. Diturunkan Islam syariat kepada manusia tentu memiliki tujuan yang sangat mulia. Filosofi syariat, maqisid syariah, atau tujuan pokok pembuat syariah Islam, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam membuat peraturan-peraturan yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Ulama yang merintis konsep maqasid syariah ini antara lain Imam Al-Juwaini dalam kitabnya Al-Burhan dan Al-Waqarah, dan muridnya yaitu Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustafa fi ilmi Al-Usul, dan dalam kitab Al-Muwafaqat fi Usul Al-Syariah karangan Imam Asy-Syaitibi. Pada hakikatnya tujuan syariat Islam dapat diringkas maksudnya menjadi dua, yaitu A. Meniadakan bahaya, menghilangkan dan memutusnya. B. Kemutlakan, menarik masalah. Paling tidak ada 8 tujuan syariat Islam dan juga yang berpendapat 5. Pertama, memelihara kemaslahatan agama. His al-din, memelihara atau melindungi agama dan sekaligus memberikan hak kepada setiap orang untuk memilih antara beriman atau tidak, karena tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Surat Al-Baqarah halaman 2 ayat 256. Sebab manusia diberi kebebasan mutlak untuk memilih. Agama atau ad-din terdiri dari akidah, ibadah, dan hukum disyariahkan oleh Allah untuk mengatur dan menata hubungan manusia dengan tujuan dan mengelola hubungan antar manusia, di mana dengan hukum itu Allah yang bermaksud untuk membangun dan menetapkan agama dalam jiwa manusia dengan cara mengikuti hukum syariah dan menjauhi perilaku dan perkataan yang dilarang syariah. Pada hakikatnya, Islam sangat menghormati dan menghargai hak setiap manusia. Bahkan kepada kita sebagai mukmin tidak dibenarkan
memaksa orang-orang kafir untuk masuk Islam. Berdakwah untuk menyampaikan kebenarannya adalah kewajiban. Namun demikian, jika memaksa, maka akan terkesan seolah-olah kita butuh dengan keislaman mereka. Padahal, bagaimana mungkin kita butuh keislaman orang lain, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja tidak butuh dengan keislaman seseorang. Apabila seseorang dengan kesadaran dan akhirnya masuk Islam, maka wajib dipaksa oleh ulul amri untuk melaksanakan syariat Islam. Dengan memilih Muslim, maka tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak melaksanakan kewajibannya. Agama Islam harus dibela dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hendak merusak akidah, ibadah, dan akhlak umat. Akan tetapi, untuk memelihara ajaran Islam dan terciptanya rahmatan lil alamin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat peraturan-peraturan, termasuk larangan berbuat musyrik dan murtad. Dengan adanya syariat Islam, maka dosa syirik maupun murtad akan ditumpas. Kedua, memelihara jiwa, his al-nafsi, atau melindungi jiwa. Syariat Islam sangat melindungi keselamatan jiwa seseorang dengan menetapkan sanksi hukum yang sangat berat. Oleh sebab itu diberlakukan hukum qisas yang merupakan suatu bentuk hukum pembalasan. Seseorang yang telah membunuh orang lain akan dibunuh. Seseorang yang telah mencederai orang lain akan dicederai. Seseorang yang telah menyakiti orang lain akan disakiti secara setimpal. Dengan demikian, seseorang akan takut melakukan kejahatan. Bahwasanya dalam hukum qisas tersebut terkandung jaminan perlindungan jiwa. Kiranya dapat kita simak dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam qisas itu adalah jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah halaman 2 ayat 179. Bagaimana mungkin di balik hukum qisas dapat disebut ada jaminan kelangsungan hidup? Padahal pada pelaksanaan hukum qisas, bagi yang membunuh, maka hubungannya dibunuh lagi. Memang betul, bila hukum qisas dilaksanakan, maka ada dua orang yang mati, yang dibunuh dan yang membunuh. Tapi dampak bila hukum ini dilaksanakan, maka banyaklah jiwa yang terselamatkan. Karena seseorang yang berpikir beribu kali bila membunuh orang lain, sebab resikonya dia akan diancam dibunuh lagi. Dengan adanya syariat Islam, maka pembunuhan akan tertanggulangi, karena para calon pembunuh akan berpikir ulang untuk membunuh, karena nyawanya taruhannya. Dengan begitu jiwa orang beriman akan terpelihara. Ketiga, memelihara keturunan dan kehormatan his al-nafli, yaitu perlindungan terhadap keturunan Islam, secara jelas mengatur pernikahan dan mengharamkan zina. Di dalam syariat Islam telah jelas ditentukan siapa saja yang boleh dinikahi dan siapa saja yang tidak boleh dinikahi. Syariat Islam akan menghukum dengan tegas secara fisik dengan cambuk, dan emosional dengan disaksikan banyak orang, agar para penzina bertaubat.
Islam sangat melindungi keturunan, diantaranya dengan menetapkan hukum dera 100 kali bagi penzina, ghairu muhson, perjaka atau gadis, dan rajam lempar batu bagi penzina muhson, suami istri, duda atau janda. Al hadis, firman Allah Subhanahu wa taala, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah balas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan di akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. An-Nur halaman 24 ayat 2. Ditetapkannya hukuman yang berat bagi penzina tidak lain untuk melindungi keturunan. Bayangkan, bila dalam 1 tahun saja semua manusia dibebaskan berzina dengan siapa saja, termasuk dengan orang tua, saudara kandung, dan seterusnya, betapa akan seramutnya kehidupan ini. Keempat, memelihara akal, his al-akli. Kedudukan akal manusia dalam pandangan Islam amatlah penting. Akal manusia dibutuhkan untuk memikirkan ayat-ayat kauliyah Al-Quran dan kauniyah sunnatullah menuju manusia kamil. Permasalahan perlindungan akal ini sangat menjadi perhatian Islam. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan, agama adalah akal. Siapa yang tiada berakal menggunakan akal, maka tiadalah agama baginya. Oleh karenanya, seseorang harus bisa dengan benar mempergunakan akalnya. Seseorang yang tidak bisa atau belum bisa menggunakan akalnya, atau bahkan tidak berakal, maka bersangkutan bebas dari segala macam kewajiban-kewajiban dalam Islam. Misalnya dalam kondisi lupa, sedang tidur, atau dalam kondisi terpaksa. Kesimpulannya, bahwa hukum Allah hanya berlaku bagi orang-orang yang berakal atau yang menggunakan akalnya. Betapa sangat luar biasa fungsi akal bagi manusia. Oleh karena itu, kehadiran risalah Islam di antaranya untuk mencegah dan memelihara agar akal tersebut tetap berfungsi, sehingga manusia bisa menjalankan syariat Allah dengan baik dan benar dalam kehidupan ini. Demikian pula agar manusia dapat mempertahankan eksistensi kemanusiaannya, karena memang akallah yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Untuk memelihara dan menjaga agar akal tetap berfungsi, maka Islam mengharamkan segala macam bentuk konsumsi, baik makanan, minuman, atau apapun yang dihisap, misalnya yang merusak atau mengganggu fungsi akal. Yang diharamkan Islam adalah kamar. Yang disebut kamar bukanlah hanya sebatas minuman air anggur yang dibasikan seperti di zaman dahulu, tetapi yang dimaksud kamar adalah setiap segala sesuatu yang membawa akibat memakbuhkan. Al-Hadis. Kelima, memelihara harta benda. Hafiz al-mal. Melindungi harta yakni dengan membuat aturan yang jelas yang bisa menjadi hak setiap orang agar terlindungi hartanya. Dengan adanya syariat Islam, maka para pemilik harta benda akan merasa lebih aman, sehingga Islam menetapkan hukum diantaranya dengan menetapkan hukum potong tangan bagi pencuri. Laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa bagi Maha Bijaksana. Quran
Maidah halaman 5 ayat 38. Juga pengertian keras sebagai sekaligus ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang memakan harta milik orang lain dengan zalim. Hukuman ini bukan diperlakukan dengan semena-mena. Ada batasan tertentu dan alasan yang sangat kuat sebelum diputuskan. Jadi bukan berarti orang mencuri dengan serta-merta dihukum potong tangan. Dilihat dulu akar masalahnya dan apa yang dicurinya serta kadarnya. Jika ia mencuri karena lapar dan hanya mengambil beberapa butir buah untuk mengejar laparnya, tentunya tidak akan dipotong tangan. Berbeda dengan para koruptor yang sengaja memperkaya diri dengan menyalahgunakan jabatannya. Tentunya hukuman berat sudah pasti dibuatnya. Dengan demikian syariat Islam akan menjadi andalan dalam menjaga suasana tertib masyarakat terhadap berbagai tindakan pencurian. Keenam, melindungi kehormatan seseorang, termasuk melindungi nama baik seseorang dan lain sebagainya. Sehingga setiap orang berhak melindungi kehormatan di mata orang lain supaya pihak-pihak lain melemparkan fitnah. Misalnya, kecuali kalau mereka sendiri melakukan kejahatan. Tidaklah kita ingin termasuk yang dijamin Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mempertahankan kehormatan saudaranya yang akan dicemarkan orang, maka Allah akan menolak api neraka dari mukanya pada hari kiamat. Jika menjaga kehormatan saudara seiman dan menutupi aibnya merupakan kemuliaan, maka menyebarluaskan tambah hak gibah sangat tercela. Menggunjing itu ibarat memakan bangkai saudaranya, pertanda sangat busuk dan kejinya perbuatan yang kadang terasa mengasihkan itu. Sesungguhnya setiap muslim itu mulia, haram kita cederai darahnya, kehormatan dan hartanya. Ketujuh, melindungi rasa aman seseorang. Stabilitas keamanan sangat erat hubungannya dengan keimanan. Ketika keimanan lenyap, niscaya keamanan akan tergoncang, dan unsur ini saling mendukung. Allah Azza wa Jalla berfirman, orang-orang yang beriman tidak mempercampurkan iman mereka dengan kezaliman. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-Quran 6 halaman 5 ayat 82. Salah satu bentuk gangguan keamanan adalah perbuatan teror, yaitu suatu tindakan pemaksaan terhadap orang-orang yang tidak bersalah ke dalam kekerasan, yang merupakan tindak penyimpangan moral yang sama sekali tidak dibenarkan. Tindakan terorisme merupakan tindak kejahatan terhadap kemanusiaan. Teror dalam artian luas merupakan tindak kekerasan terhadap sasaran-sasaran non-militer untuk kepentingan politik. Dengan kata lain, sasaran-sasaran teror adalah warga sipil yang sama sekali tidak bersalah dan tidak tahu menahu tentang hal yang berbau kriminal, yang oleh para teroris seringkali digunakan sebagai kambing hitam atas tindakan pihak lain. Kedelapan, melindungi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Syariat Islam merupakan ajaran yang komprehensif dan universal, sehingga mengatur berbagai aspek kehidupan baik bermasyarakat maupun bernegara. Islam adalah sumber keadilan yang melindungi masyarakat dari tindakan kezaliman, serta membangun kehormatan antar umat beragama dalam bernegara. Etika bernegara dalam Islam jelas menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan mengutamakan prinsip musyawarah. Gerakan Quds, pemberontakan, dan inqilab, melancarkan kudeta terhadap suatu pemerintahan yang sah, bukanlah sarana untuk memperbaiki masyarakat.
bahkan justru memicu timbulnya kerusakan di tengah masyarakat. Islam menetapkan hukuman yang keras bagi mereka yang mencoba melakukan kudeta terhadap pemerintah yang sah yang dipilih oleh umat Islam dengan cara yang islami. Bagi mereka yang tergolong bugot ini, dihukum mati, disalib atau dipotong secara bersilang supaya keamanan negara terjamin. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Quran Al-Maidah halaman 5 ayat 33. Kaum muslimin rahimatullah, demikian khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi diri kami dan jamaah sekalian. Semoga kita tetap di dalam golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.